Sobat Fobi, api konflik dunia sekarang sudah sampai ke pekarangan Indonesia. Kali ini ancamannya datang dari Cina dan Amerika yang lagi berseteru soal Taiwan. Pemicunya adalah, Sobat Fobi, kunjungan Ibu Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika, yang dalam kunjungan ke Asia mampir ke Taiwan. Kunjungan Ibu Pelosi ini sebetulnya nggak direncanakan. Bahkan, Presiden Amerika Joe Biden sudah memperingatkan Ibu Pelosi supaya tidak berkunjung ke Taiwan karena kunjungan beliau ini bisa berbahaya. China bisa menafsirkan kunjungan pejabat tinggi selevel Ibu Pelosi ke Taiwan sebagai pengakuan nyata terhadap kedaulatan Taiwan. Ibu Pelosi ini rankingnya nomor 3 setelah Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR dalam aturan di Amerika. Tapi walaupun sudah diperingatkan, Ibu Pelosi tetap memaksa datang ke Taiwan. Dan Sobat Fobi, betul saja, Beijing mengamuk ke Amerika dan Taiwan. Beberapa waktu yang lalu, kita dengar China dan Amerika sedang terlibat dalam perang dagang. Nah, sekarang ini ancamannya jadi lebih nyata dan lebih besar dari sekedar perang dagang, yaitu konflik militer. Perang militer, perang betulan. Kalau Sobat Fobi kaget, ini ada apa lagi masalah di dunia? Itu wajar, karena seluruh dunia pun juga kaget. Bagaimana tidak? Kita tahu kita ini kan sedang sibuk menghadapi krisis-krisis yang berlapis-lapis akibat pandemi dan akibat perang Rusia dan Ukraina. Terus tahu-tahu ada ancaman perang militer besar di Asia Pasifik, tepatnya di dekat daerah Laut Cina Selatan, yang merupakan urat nadi perdagangan dunia. Dan juga yang terlibat dalam konflik ini adalah China dan Amerika, kekuatan ekonomi terbesar nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Jadi Sobat Fobi bisa bayangkan, kalau perang Rusia dan Ukraina saja efeknya menjadi krisis yang berlapis-lapis bagi seluruh dunia, krisis energi, krisis pangan, dan sebagainya. Bagaimana kalau yang berkonflik, berperang adalah dua negara ekonomi terbesar di dunia? Nah, Sobat Fobi, sebetulnya apa sih masalahnya? Dan seberapa mungkin perang terbuka ini bisa terjadi? Dan tentunya bagaimana posisi Indonesia di tengah konflik ini? Mari kita bahas sampai tuntas bersama-sama. Jadi Sobat Fobi, masalah Taiwan ini memang cukup rumit lah. Singkat cerita, bagi Cina, RRC, Taiwan adalah provinsi yang membangkang. Dan suatu hari nanti, Cina percaya bahwa Taiwan ini akan kembali bersatu dengan Cina. Sedangkan Amerika sengaja memasang sikap yang tidak jelas. Amerika menyebut ini prinsip strategi ambigu. Apa pula ini? Strategi yang ambigu. Jadi, di satu sisi Amerika mengakui bahwa di dunia ini hanya ada satu Cina. Dan Taiwan adalah bagian dari Cina yang satu ini, Cina daratan ini. Tapi di sisi lain, Amerika juga melakukan bisnis dengan Taiwan. Seakan-akan Taiwan adalah negara merdeka yang berdaulat. Bahkan Amerika sampai menjamin kalau Taiwan diserang, Amerika akan turun tangan membantu. Nah, kunjungan Ibu Pelosi kemarin oleh Cina dianggap menyinggung, menyakitkan hati bangsa Cina. Cina mempertanyakan apakah Amerika masih memegang prinsip bahwa di dunia hanya ada satu Cina. Maka dari itulah Cina blingsatan marah-marah. Sehari setelah Ibu Pelosi pergi dari Taiwan, langsung Cina menghukum pihak-pihak yang dianggap bandel dan menyinggung pemerintah dan rakyat Cina. Pertama, Sobat Fobi, Cina menghentikan kerjasama dengan Amerika Serikat di berbagai bidang. Penanganan perubahan iklim, urusan penanganan perdagangan narkoba, sampai penanganan kasus-kasus kriminal dihentikan semua. Juga diskusi-diskusi strategis tentang kerjasama pertahanan Cina dan Amerika juga batal semua. Bahkan Ibu Pelosi dan keluarganya juga secara personal diboykot, di blacklist, dilarang masuk ke Cina. Respon itu sebetulnya sudah cukup berat, cukup serius. Dan Amerika menganggap ini sebuah eskalasi konflik yang sangat signifikan. Tapi ternyata Cina tidak berhenti di situ. Cina melakukan respon yang lebih berbahaya lagi dengan melakukan latihan militer dengan target wilayah di sekitar
Taiwan. Jadi Sobat Fobi, ini adalah peta wilayah yang dijadikan sasaran latihan militer Cina. Sobat Fobi bisa lihat sendiri, secara praktis Taiwan sudah dikepung. Bahkan beberapa peluru kendali yang ditembakkan oleh Cina sempat terbang melewati Taiwan dan mendarat di wilayah perairan Jepang. Di media sosial, Cina bahkan memposting bahwa mereka siap bertempur kapan saja. Dan di dalam negeri di Cina, kegiatan latihan militer ini diberi nama yang kurang lebih artinya gladi resik operasi pembebasan. Wah, ngeri juga ya. Nah, Sobat Fobi, kalau sampai Cina betul-betul menyerang Taiwan, maka konsekuensinya Amerika harus turun tangan dan terlibat perang secara langsung. Wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan halaman depan Indonesia bisa jadi medan tempur. Dan kalau sudah begini, yang menjadi korban bukan cuman pihak-pihak yang terlibat langsung berperang, tapi seluruh dunia akan kena dampaknya. Jadi, Sobat Fobi, Selat Taiwan yang memisahkan antara Taiwan dengan Cina daratan adalah lokasi yang sangat strategis. Lebih dari 20% perdagangan dunia berlayar melewati kawasan itu. Jadi waktu kemarin latihan 3 hari militer Cina dilakukan di daerah sekitar situ, kapal-kapal kargo yang membawa barang-barang jadi harus ambil jalan memutar. Karena jalannya muter, ongkos jadi lebih mahal dan waktu tempuh lebih mahal. Pesanan semua datang terlambat. Belum perang saja, dunia sudah kena getahnya. Ini masih gladi resik katanya. Ya gimana kalau sudah perang beneran? Dan tentunya Sobat Fobi, buat Indonesia ini menjadi lebih serius lagi. Karena lokasi potensi perang ini bukan lagi di seberang benua sana di Eropa, tapi sudah sampai di pekarangan rumah kita sendiri. Hubungan Indonesia dengan Cina dan Amerika yang sedang berkonflik ini bisa dibilang relatif baik-baik saja ke kedua negara ini. Kita kan tahu prinsip diplomasi kita bebas dan aktif. Atau gampangnya kita fokus mencari teman dan tidak memihak siapapun. Kita pegang pepatah, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Secara ekonomi, kerjasama kita dengan Cina memang lebih banyak dibanding dengan Amerika. Sebagai gambaran saja nih ya Sobat Fobi, sejak tahun 2000, investasi Cina di Indonesia itu nyaris mencapai 20 miliar dolar Amerika. 25 miliar dolar Amerika. Sedangkan investasi Amerika hanya mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika. Bulan lalu, baru saja Presiden Jokowi mampir ke Cina, menekan beberapa MOU, mulai dari kerjasama ekonomi, kesehatan, sampai masalah keamanan. Sambutan yang diterima Presiden Jokowi di Cina juga cukup hangat. Kunjungan ini menjadi sorotan media internasional. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Amerika, hubungannya baik juga. Meskipun secara ekonomi, hubungan Amerika dan Indonesia lebih kecil daripada hubungan ekonomi Indonesia dan Cina, tetapi kerjasama antara Indonesia dan Amerika cukup baik, terutama di bidang pertahanan justru. Kenapa? Karena memang Sobat Fobi, Indonesia punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Asia Tenggara ini. Nah, kalau kita lihat wilayah Asia Tenggara ini, kepentingan Indonesia dan Amerika ya sejalan lah, mirip-mirip. Maka itu, TNI sudah beberapa kali melakukan latihan militer bareng dengan Amerika. Bahkan, Amerika membantu Indonesia membangun pusat pelatihan tempur maritim di Batam. Meskipun ini bukan berarti Indonesia memihak Amerika loh. Karena itu tadi, Indonesia bebas aktif dan netral. Buktinya apa? Waktu Amerika minta izin untuk membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, Presiden Jokowi langsung dengan tegas menolak. Tidak bisa, tidak boleh siapapun membangun pangkalan militer di Indonesia, kecuali tentara Indonesia. Nah, prinsip yang sama juga kita terapkan untuk menavigasi konflik antara Cina dan Amerika ini. Kita harus menjaga netralitas, tapi tetap harus waspada. Dan tentunya ini bukan perkara mudah pastinya. Dan memang betul Sobat Fobi, kita punya masalah dengan Cina terkait sengketa wilayah. Cina mengklaim wilayah Indonesia di Laut
Natuna Utara itu milik Cina. Bahkan mereka, militer Cina, sempat loh ngerecokin Indonesia waktu mau mengebor minyak di sana. Diganggu sama militer Angkatan Laut Cina. Belum lagi ada ancaman peluru kendali jarak pendek Cina yang jika ditempatkan di situ bisa mencapai ke Singapura. Nah, tapi di sisi lain, Amerika semakin memperkuat kehadirannya di wilayah Asia Tenggara juga menjadi masalah bagi Indonesia. Amerika membentuk poros aliansi pertahanan militer dengan Inggris dan Australia. Ini membuat Indonesia gerah karena Amerika membuat persekutuan dengan Inggris dan Australia. Kenapa Indonesia gerah? Karena jika situasi memanas, di utara ada Cina, di selatan ada Amerika yang hadir melalui Australia. Maka itu Indonesia waktu itu sempat mengecam keras sekali saat Amerika mau berbagi kapal selam nuklir ke Australia. Situasinya rumit, taruhannya besar, dan melibatkan senjata nuklir. Untungnya, di situasi seperti ini, kita punya pemimpin yang berkepala dingin, yaitu Presiden Jokowi. Waktu Presiden Jokowi menangkap sinyal ada bibit-bibit konflik Amerika dan Cina ini bisa memanas, Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepada Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, untuk memastikan kekuatan militer Indonesia cukup tangguh, cukup kuat, dan mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Prinsipnya, kalau mau berdamai, kita harus siap juga untuk bertempur. Dengan bekal titah Presiden Jokowi ini, maka Kementerian Pertahanan merumuskan kebutuhan strategis anggaran pertahanan Indonesia dari tahun 2020 sampai 2044. Ternyata dibutuhkan uang kurang lebih 1.700 triliun rupiah. Besar sekali memang, karena Indonesia ya negara besar. Langsung Menteri Pertahanan Prabowo keliling dunia, belanja alat-alat tempur dan menjajaki kerjasama militer. Kita Indonesia beli kapal perang dari Italia. Kita juga membeli pesawat angkut militer dari Airbus. Kita juga membeli pesawat tempur Rafale dari Prancis. Dan pesawat tempur ini akan terus ditambah. Bahkan kabarnya Amerika menawarkan F-15 yang khusus, yang canggih untuk Indonesia. Dan masih banyak lagi alat-alat tempur yang sedang kita borong. Hasilnya Sobat Fobi, kekuatan militer Indonesia memang menjadi naik kelas. Sekarang ini, kekuatan militer Indonesia ada di ranking 15 dari 142 negara. Ini cukup tinggi loh Sobat Fobi. Lebih kuat dari Jerman, Australia, bahkan Israel. Inilah kenyataan geopolitik dunia. Kita harus punya kekuatan yang signifikan, baru kita betul-betul punya pengaruh, bisa memiliki bargaining position di meja-meja perundingan. Nah, kalau militer Indonesia sudah semakin kuat, Indonesia bisa apa? Yang pasti, kekuatan besar ini bisa jadi modal untuk menggalang persatuan negara-negara ASEAN. Indonesia bisa memimpin, mengajak negara-negara ASEAN di belakang Indonesia bersama-sama memperjuangkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Soalnya, kalau memang sampai ada perang di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN bisa dipastikan yang paling merugi. Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Indonesia berbatasan langsung dengan lokasi konflik. Nah, sayangnya memang negara-negara ASEAN ini masih kurang punya suara di kancah politik global. Hanya Indonesia, anggota ASEAN yang paling besar dan memiliki wibawa di mata dunia. Dari sisi ekonomi, kita terbesar di ASEAN, apalagi dari sisi kekuatan militer. Makanya, kalau Indonesia bisa menggalang negara-negara ASEAN bersatu mendukung Indonesia, maka Indonesia bisa menjadi wajah diplomasi ASEAN menjaga perdamaian di Asia Tenggara ini. Kasarnya, Indonesia bisa bilang ke Cina ataupun ke Amerika bahwa mereka janganlah seenaknya berantem di pekarangan orang lain. Sobat Fobi, sebetulnya seberapa mungkin sih konflik Cina-Amerika ini menjadi perang terbuka, konflik militer terbuka? Kalau situasinya sedang normal-normal saja, peluang perang terbuka memang relatif kecil. Kenapa? Karena Cina dan Amerika sama-sama bergantung satu sama lain, terutama dalam urusan perdagangan. Kalau perang terbuka, bisa dipastikan ekonomi Amerika dan ekonomi Cina akan ambles. Tapi Sobat Fobi, situasi saat ini tidak sedang biasa-biasa saja, terutama di dalam negeri Cina sendiri. Situasinya sedang tidak normal. Ada gejolak ekonomi yang cukup parah di dalam negeri Cina. Yang salah satunya perlu dicermati Sobat Fobi adalah pasar properti
perumahan di Cina ini sedang tergerus, hancur lebur. Padahal nyaris sepertiga ekonomi Cina bergantung ke sektor properti ini. Sekarang ini banyak warga Cina yang tiba-tiba mogok bayar cicilan rumah karena rumahnya nggak dibangun-bangun. Itu satu krisis. Krisis lain akibat pandemi. Kita tahu Cina menerapkan kebijakan zero COVID dan ini masih mengancam dan bikin situasi di Cina semakin tidak pasti. Hasilnya, rakyat Cina jadi resah. Terjadi gejolak-gejolak letupan sosial di mana-mana di seluruh Cina. Jadi, Sobat Fobi, bukan hanya tidak mungkin kalau kita berspekulasi kalau Partai Komunis Cina makin terpojok di dalam negeri, invasi militer ke Taiwan jadi pilihan menarik untuk menyatukan rakyat melawan musuh bersama dari luar. Banyak juga yang membandingkan konflik Cina dan Taiwan ini seperti Rusia dan Ukraina. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bisa dibilang sangat berbeda. Kenapa? Pertama, Cina kekuatan ekonominya jauh lebih besar daripada Rusia. Begitu juga Taiwan, jauh lebih besar daripada Ukraina. Dua-duanya, Cina dan Taiwan, punya senjata-senjata canggih, militer yang profesional. Dan yang membedakan lagi adalah hubungan spesial antara Taiwan dan Amerika Serikat. Di perang Rusia dan Ukraina, keterlibatan Amerika Serikat sebatas sanksi ekonomi, meskipun memang mengirim senjata ke Ukraina. Amerika bisa dibilang tidak punya hubungan istimewa dengan Ukraina. Kepentingan Amerika di Ukraina lebih kepada kepentingan NATO di Ukraina. Tapi untuk Taiwan, garansi yang diberikan Amerika jauh lebih jelas dan tegas. Unilateral change of the status quo. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Jelas-jelas Presiden Amerika bilang bahwa Amerika bersedia terlibat langsung secara militer kalau Taiwan diserang. Melihat ini, sepertinya semakin hari eskalasi konflik Cina-Amerika jadi makin besar peluangnya. Jadi Sobat Fobi, sejauh ini Cina memang menjadi ancaman yang paling dekat di kawasan Asia Tenggara. Kalau ancaman Cina terus berlanjut, bukannya tidak mungkin negara-negara ASEAN jadi terpaksa memihak ke Amerika. Tapi di sisi lain, Indonesia punya prinsip netralitas yang kuat. Indonesia adalah pelopor gerakan non-blok di dunia. Sehingga Indonesia bisa menjadi rem dan penentu arah konflik di kawasan Asia Tenggara. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bisa semakin berperan aktif menjaga pilar perdamaian di Asia Tenggara dan bahkan meredakan konflik dan krisis Amerika dan Cina ini. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.